Masa kecil adalah masa yang paling bahagia, di mana pada masa ini anak-anak bermain, bebas berekspresi, tertawa lepas tanpa beban, dan belajar hal baru. Semua orang pasti memiliki cerita masing-masing saat anak-anak, salah satunya permainan. Permainan di era 90-an dan permainan di zaman modern tentu sudah sangat berbeda. Apa kalian masih ingat permainan tradisional? Kita nostalgia yuk permainan di era 90-an. Berikut beberapa permainan yang punah di zaman modern ini. Lompat tali. Permainan yang menggunakan karet gelang yang disambung hingga panjang dan ditarik dari ujung ke ujung ini sangat digemari anak-anak. Permainan yang satu ini cukup menantang anak-anak dan tidak semua anak-anak mudah melakukannya. Selain keseruan yang didapat, permainan ini juga melatih anak-anak untuk bisa konsentrasi, mengasah kelincahan, dan sebagai bentuk olahraga untuk pertumbuhan tinggi badan. Kotak pos. Permainan ini hanya menggunakan media lagu dan tangan yang dimainkan minimal 3 orang dengan membentuk lingkaran. Saat lagu berakhir, di salah satu pemain harus menyebutkan macam-macam hal yang sudah disepakati, misalnya makanan, buah-buahan, motor-motoran, dan sebagainya. Permainan ini selain membuat anak-anak riang, juga sangat mendidik anak-anak untuk mengingat dan menghafal jenis-jenis atau macam-macam yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Engklek. Permainan berlatar tanah ini yang di garis-garis kotak berjajar sangat populer di era 90-an. Permainan ini biasanya dimainkan oleh anak perempuan. Permainan ini dilakukan dengan cara berjalan dengan satu kaki, lalu menginjak petak-petak yang sebelumnya melemparkan serpihan genting pada kotak. Permainan ini mengajarkan anak-anak untuk pintar mengatur keseimbangan, melatih ketangkasan, dan mengatur strategi agar terus bermain sampai akhir. Telur-teluran. Permainan yang hanya menggunakan lagu dan tangan sebagai media ini cukup mudah dilakukan oleh anak-anak. Tangan yang dikepal seperti telur lalu ditumbuk ini mengajarkan anak-anak tentang kebersamaan, persatuan, dan membuat anak-anak lebih riang. Congklak. Permainan yang hanya bisa dimainkan oleh 2 orang dengan masing-masing memiliki gunung dan sawah ini sangat sering dimainkan oleh anak perempuan. Pemain akan mengambil kecik dari satu lubang dan membagikannya satu persatu selain lubang tabungan milik lawan. Permainan ini mengajarkan anak-anak untuk pintar menabung dan melatih kejujuran serta melatih kecerdasan untuk menyusun strategi. Bekel. Permainan yang menggunakan 1 bola dan 5 keping keong ini sangat menuntut kita untuk harus konsentrasi, serta mengatur kecepatan menangkap bola dan keping keong. Sendal racun. Permainan yang hanya sandal sebagai medianya ini sangat sederhana. Jumlah pemain minimal 4 orang yang kemudian sandalnya ditumpuk. Permainan ini dibagi menjadi 2 tim, yang nantinya ada tim menang yang melempari sandal yang sudah tersusun. Permainan ini mengajarkan anak-anak untuk menghindar dari musuh atau dari hal-hal yang akan merugikan.
Selain itu, melatih juga kecepatan anak-anak saat menyusun sandal agar dapat berdiri tegak. Kelereng. Siapa sih yang tidak mengenal permainan satu ini? Mungkin anak zaman sekarang juga mengenal permainan ini, tapi jarang memainkannya. Kelereng merupakan permainan idaman anak lelaki. Setiap pemain memiliki kelereng masing-masing untuk mencapai target memasuki lubang dan mencoba menjauhkan kelereng lawan agar menjauh dari lubang. Ketika kelereng berhasil mengenai lawan, ia mati, dan siapa yang bisa bertahan sampai akhir, dia yang menang. Permainan ini mendidik anak-anak agar bisa mengatur strategi untuk berusaha mencapai apa yang diinginkan. Selain itu juga melatih ketekunan. Itu dia beberapa permainan tradisional yang sudah punah. Ternyata banyak sekali ya manfaat dari permainan zaman 90-an. Tidak ada salahnya kan jika anak-anak di zaman sekarang kembali bermain permainan tradisional. Yuk kita hidupkan kembali permainan-permainan yang sudah punah.